Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hi everyone, how are you today? Bertemu lagi dengan saya Ilham Fikrillah. Di video kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita mengenai Basic English Grammar Chapter 4. Ya, kita sudah masuk ke Chapter 4, Using Present Progressive. Apa itu Present Progressive? Kita coba lihat. Nah, Present Progressive ini sering kita sebut juga dengan present continuous atau continuous present. Fungsinya buat apa? Ya, fungsinya ialah menyatakan pekerjaan yang sedang dikerjakan pada saat ini. Present, ya, jadi saat ini, continuous yang sedang dikerjakan. Oke, kita lihat contohnya terlebih dahulu. I am sitting in class right now. Saya sedang duduk di kelas saat ini. Contoh yang kedua, Rita is sitting in class right now. Rita sedang duduk di kelas saat ini. You are sitting in class right now. Kamu sedang duduk di kelas saat ini. Nah, jika kita lihat polanya, setelah subjek I, Rita, you contohnya, kemudian kita letakkan am atau is atau are sesuai dengan subjeknya. Ya. Setelah itu baru kita berikan sebuah kata kerja yang ditambahi akhiran ing. Nah, jadi sekali lagi kita ingat-ingat lagi. Am, is, are itu to be di sini sebagai helping verb, dan kemudian sitting yaitu main verb yang ditambah dengan akhiran ing. Nah, ini jadi bentuknya sekali lagi subjek, kemudian am atau is atau are, kemudian verb ing. Nah, sekali lagi, am itu untuk I, is untuk she, he atau it, kemudian are untuk you, we, they. Ini adalah aturan penambahan akhiran ing di belakangnya. Rule pertama atau aturan yang pertama, jika kata kerjanya berakhiran e dan sebelum huruf e-nya adalah konsonan, e dihilangkan. Jadi seperti misalnya smile menjadi smiling, write jadi writing. Huruf e dihilangkan. Rule kedua, jika ada sebuah huruf hidup vowel, ya, kemudian setelahnya ada konsonan, maka konsonannya kita tambah satu lagi, jadi kita jadikan double, baru ditambah dengan ing. Contohnya sit, ya, sebelum t huruf konsonan ada huruf hidup. Nah, kita baru kita tambahkan t lagi, kita bikin double t-nya, baru ditambah dengan ing. Ataupun dengan contoh run, setelah akhirannya adalah konsonan n, sebelum konsonan ada sebuah huruf hidup. Nah, n-nya kita tambah menjadi 2, kemudian baru ditambah ing, jadi running. Aturan yang ketiga, ada 2 huruf hidup, 2 vowels dan 1 konsonan. Nah, kalau yang seperti ini langsung saja tambah ing, tidak perlu ditambah konsonan lagi. Read menjadi reading, write menjadi writing. Aturan yang keempat, jika ada 2 konsonan di satu akhir katanya, langsung saja ditambah ing tanpa harus digandakan konsonannya. Stand jadi standing, push menjadi pushing. Nah, vowel
yaitu A, I, U, E, O. Vowel ataupun huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Kemudian yaitu ada A, I, U, E, O. Sisanya adalah konsonan. Nah, tetapi kita lihat di sini ada pengecualian. Rule 2 itu tidak berlaku jika akhir dari katanya adalah W atau Y, kemudian X dan Y ataupun Y. Nah, snow jadi snowing, fix, fixing, say, saying. Itu aturan-aturan penambahan akhiran ing. Berikutnya kita lihat. Nah, jika tadi adalah bentuk pernyataan, kita lihat sekarang bentuk negatif atau penyangkalan. Nah, contohnya I am not sleeping, I am awake. Saya tidak tidur, saya terjaga. Ben isn't listening, he is daydreaming. Ben tidak sedang mendengarkan, dia sedang berhayal. Mr. and Mrs. Brown are not watching TV, they are reading. Tuan dan Nyonya Brown tidak sedang menonton TV, mereka sedang membaca. Nah, jadi polanya setelah am atau setelah is atau setelah are, setelah to be, kita tambahkan noun, baru kata kerja yang diberi akhiran ing. Nah, jadi itulah bentuk dari negatif. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin membuat pertanyaan? Untuk membuat pertanyaan, seperti di simple present yang kemarin ataupun di penggunaan be, jika bentuk pertanyaannya adalah yes no question ataupun butuh short answer, jawaban yang pendek saja, berarti is yang tadinya setelah subjek kita tempatkan menjadi sebelum subjek. Nah, contohnya di sini, is Mary sleeping? Nah, jika pernyataan Mary is sleeping, Mary sedang tidur, kita buat jadi pertanyaan, is Mary sleeping? Apakah Mary sedang tidur? Atau misalnya, are you watching TV? Itu bentuk pertanyaannya. Bentuk pernyataannya, you are watching TV. You are watching TV. Kamu sedang menonton TV. Kita jadikan pertanyaan, are you watching TV? Apakah kamu sedang menonton TV? Nah, jika pertanyaan seperti ini, pola pertanyaan seperti ini, jawabannya hanya yes atau no. Ya, jika yes, yes, she is, ataupun yes, I am, yes, yes, you are, misalnya. Nah, jika kita ingin bertanya tepat, ya, kita menggunakan kata tanya where dan itu, ataupun benda, kita bertanya menggunakan kata tanya what, mengapa, alasan, ya, kita bertanya alasan, kita menggunakan why. Dan kata tanya tersebut diletakkan sebelum to be, ya, sebelum is atau are atau am. Misalnya, where is Mary sleeping? Di mana Mary sedang tidur? What is Ted watching? Apa yang sedang Ted tonton? Why are you watching TV? Mengapa kamu nonton TV? Nah, ini misalnya, where is Mary sleeping? Di mana Mary sedang tidur? In bed. Dia sedang tidur di tempat tidur. Ya, she is sleeping in bed. What is Ted watching? Apa yang sedang Ted tonton? A movie. Ted is watching a movie. Ted sedang nonton sebuah film. Why are you watching TV? Because I like this program. I am watching TV because I like this program. Saya menonton TV karena saya menyukai program ini.
coba bandingkan antara simple present dan present continuous ataupun present progressive. Ya. Kita lihat pernyataannya. I sit in class every day. I am sitting in class right now. Teacher write on the board every day. The teacher is writing on the board right now. Nah, jadi sekali lagi, simple present itu menunjukkan kebiasaan, ya, seperti yang ada di contoh A dan C, kemudian juga di E, ya. Kemudian present progressive merupakan menyatakan apa yang sedang terjadi saat ini, yang sedang dikerjakan saat ini. Jadi pekerjaannya sedang berlangsung, ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, simple present menyatakan hal yang sering ataupun hal yang menjadi kebiasaan kita, dan present progressive atau present continuous apa yang sedang kita menyatakan apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Ya. Jika tadi kita sudah belajar tentang penambahan ing, ya, ada beberapa aturan. Ternyata tidak semua ternyata tidak semua kata kerja bisa ditambah dengan akhiran ing. Kita lihat sebuah contoh. I'm hungry right now. Saya sedang lapar saat ini. I want an apple. I want an apple. Saya ingin apel. Nah, I want itu kata kerja, tapi tidak bisa kita tambah dengan ing. Jadi tidak benar jika misalnya kita membuat kalimat I am wanting an apple. Saya sedang menginginkan apel. Nah, dalam bahasa Inggris, want tidak bisa ditambahkan ing. Tidak bisa ditambahkan akhiran ing. Contoh berikutnya, I hear a siren. Saya mendengar sirine. Do you hear it too? Apakah kamu mendengarnya juga? Ya. Kita akan menjadi salah jika kita menyatakan I am hearing a siren. Ya. Want dan hear merupakan beberapa contoh dari non-action verb, ataupun ada yang bilang juga stative verb, ya, kata yang tidak menunjukkan sebuah kata kerja yang tidak menunjukkan sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan, ya. Nah, beberapa kata yang lainnya yang termasuk non action verb itu dislike, yang tidak suka, hate, benci, like, suka, love, cinta, need, membutuhkan, want, ingin, hear, mendengar, see, lihat, smell, mencium, bau, taste, mencicipi, merasakan, believe, percaya, know, tahu, think. Nah, di sini yang artinya percaya juga, ya. Kemudian understand, mengerti. Nah, ini beberapa kata yang merupakan jenis kata non-action verb, kata kerja, tapi bukan yang menunjukkan sebuah aksi, sebuah pekerjaan, sebuah tindakan. Nah, kata-kata tersebut tidak bisa ditambah dengan akhiran ing, jadi tidak bisa digunakan untuk simple, tidak bisa digunakan untuk present continuous ataupun present progressive. Nah, kita coba lihat, ada see, ada look at, ada watch. Apa perbedaannya? Nah, kita lihat contohnya. I see many things in this room. Nah, saya melihat banyak benda di ruangan ini. I'm looking at the clock. I want to know the time. Saya sedang melihat jam. Saya ingin tahu waktu sekarang. Bob is watching TV. Bob sedang menonton TV. Nah, kita lihat ada sedikit perbedaan antara ketiganya, ya, terutama dilihat antara A dan dengan yang B dan C, ya. Nah,
kita lihat ternyata secara arti sih kita, kalau see dalam bahasa Indonesia kita sering artikan melihat, tapi ternyata see merupakan non-action verb, kata kerja yang tidak menunjukkan sebuah kegiatan. See happen because seeing happens because my eyes are open. Nah, jadi see ini kita bisa melihat, kita menggunakan kata see ketika mata kita terbuka, ya. Kita tidak sengaja untuk melihat sesuatu, tapi yang terlihat oleh kita, itulah disebut dengan see, dengan melihat dan menggunakan huruf see. Seeing is a physical reaction, not a planned action. Jadi seeing itu kita yang ketika kita buka mata secara otomatis yang terlihat, nah itulah kegiatan melihat dengan secara otomatis itu tidak disengaja, itu adalah see. Ya. Jika look at itu adalah sebuah action verb, looking at the plan or purposeful action. Looking happen for a reason. Nah, looking at itu melihat karena kita ingin melihat, jadi kita sengaja, ya. Nah, apalagi dengan watch, ya. Kalau look at itu kita sengaja melihatnya tapi tidak lama. Kalau watch itu kita melihat dengan sengaja dan dalam waktu yang cukup lama, ya. Jadi makanya di contoh C, Bob tidak looking at TV tapi watching TV, karena TV sama si Bob ini dilihatnya dengan durasi yang lama, tapi I am looking at the clock, ya. Saya melihat jam, karena kita sengaja melihat jam tapi dengan durasi yang pendek, tidak sampai puluhan menit, ya. Jadi itulah perbedaan antara see, look at, dan watch, ya. Kemudian ada hear and listen to. Nah, I am in my apartment. I'm trying to study. I hear music from the next apartment. The music is loud. Saya di apartemen saya. Saya sedang mencoba untuk belajar. Saya mendengar musik dari apartemen sebelah. Musiknya keras. Nah, kita bandingkan dengan contoh yang berikutnya. I am in my apartment. Saya di apartemen saya. I'm studying. Saya sedang belajar. I have a tape recorder. Saya punya sebuah tape recorder. I'm listening to music. Saya mendengarkan musik. I like to listen music when I study. Saya senang mendengarkan musik ketika saya belajar. Nah, hear ini mirip juga dengan see. Jika see tadi alat inderanya ada mata, kalau hear ini alat inderanya adalah telinga. Nah, hear ini adalah pendengaran kita yang kita tidak tidak programkan, tidak rencanakan. Jadi semua suara kita bisa dengar, kita bisa hear. Nah, gitu. Jadi apa yang masuk ke telinga kita semuanya adalah hear. Tapi jika kita sengaja membunyikan sesuatu untuk kita dengarkan, nah itu kita menggunakan listen to. Ada tujuan, ya, ada suara yang khusus kita ingin dengarkan, yaitu listen to. Itulah perbedaan antara see, look at, dan watch, kemudian hear dan listen. Kemudian ada perbedaan tadi, ada think, ya, salah satu dari stative verb juga ataupun dari action verb. Ada think about, ada think that. I think about my family every day. I'm thinking about grammar right now. Pada contoh A, ideas about my family are in my mind every day. My mind. Kemudian yang B, my mind is busy now. Ideas about grammar are in my mind right now. Nah, jadi
Kalau think about itu kita memikirkan sesuatu. Ya, I think about my family every day. Saya memikirkan keluarga saya setiap hari. I'm thinking about grammar right now. Saya sedang memikirkan grammar saat ini. Berbeda dengan I think that. Nah, kemudian jadi polanya kalau I think about itu subjek, predikat, kemudian about, dan ada keterangan apa yang sedang dipikirkan ya. Jadi ada objeknya. Kemudian kalau I think that, setelah that itu adalah sebuah pernyataan. Jadi I think that itu digunakan untuk menyebutkan opini ya. I think that Sue is lazy. Sue thinks that I'm lazy. I think that the weather is nice. Ya. Di contoh C, in my opinion, Sue is lazy. I believe that Sue is lazy. People use think that when they want to say to state their beliefs. The present progressive is often used with think about. The present progressive is almost never used think that. Incorrect. I am thinking that Sue is lazy. Ya. Jadi think about itu kita sedang melakukan aktivitas berpikir tentang sesuatu, berpikir tentang sesuatu. Jika I think that itu kita menyatakan opini kita, menyatakan apa yang kita percayai. Nah, makanya I think that itu tidak sangat jarang, bahkan kita sebut dengan tidak benar jika I think that digunakan dalam bentuk progresif ya. Jadi tingginya tadi di statif verb ataupun di non-action verb itu think di sini dengan berarti percaya. Nah, itu tidak bisa menggunakan thinking ya. Nah, kemudian I think that Mike is a nice person. Sama saja dengan I think Mike is a nice person. Jadi that itu tidak mesti digunakan ketika artinya adalah untuk menyatakan opini.